Selamat siang Pak Anies, nama saya Aco. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, cuman saya ingin menanyakan hal yang paling mendesak. Jadi dari tiga calon presiden dan wakil presiden, belum ada yang menyebutkan soal judi online. Judi online ya teman-teman. Teman-teman di sini setuju kan bahwa judi online itu merupakan permasalahan yang sangat pelik sekarang ini, karena mau bagaimanapun visi misi yang Bapak paparkan, kalau judi online ini masih melenggang itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus menurut saya. Jadi apakah judi online ini menjadi prioritas Bapak apabila Bapak menjabat, jadi prioritas dalam 100 hari Bapak bekerja untuk menuntaskan judi online gitu. Terus yang kedua, Mas namanya sekali lagi? Aco. Oke. Tadi mbaknya mengatakan soal pelanggaran HAM berat. Jadi Pak Anies, apakah ketika Pak Anies menjabat kasus Kanjuruhan akan kembali dibuka? Itu yang kedua. Karena menurut hemat kami, hasil yang kita dapatkan ya begitu, salah angin dan sebagainya, itu kita nggak tahu juga. Jadi itu Pak. Oh ya, basic saya adalah swing voter. Jadi saya berharap saya menemukan jawaban untuk memilih siapa sekarang. Jadi terima kasih Pak. Dulu saya kuliah di UGM. Sekarang udah selesai, sekarang kerja di industri kreatif. Ya. Mas Aco, terima kasih. Ini poin penting sekali. Insya Allah nanti akan ditambahkan, dimasukkan dalam ide tadi soal judi online ini. Kenapa? Karena ini menyedot dari bawah dan tidak menghasilkan kesejahteraan kepada masyarakat, justru penambahan penderitaan. Dan ini prinsipnya sama, sampai bahwa kegiatan judi dan lain-lain yang sifatnya pelanggaran hukum ya harus ditindak. Cuman pendekatannya lebih sophisticated karena memanfaatkan teknologi. Ya. Kemudian tadi ada yang menanyakan soal omnibus, tadi yang menanyakan soal kebijakan agraria, ini juga bicara soal Kanjuruhan. Jadi sebenarnya kami melihat, Mas Aco, ada banyak PR-PR yang belum tertuntaskan. Bukan hanya satu kasus ini saja, PR-PR belum tertuntaskan. Nah, yang belum tertuntaskan dan perlu revisi, bahkan undang-undang kesehatan kemarin itu banyak sekali diusulkan pertanyaan berubah. Apakah kami terbuka? Pertanyaannya itu, apakah kami terbuka kepada perubahan, menengok kembali? Iya, kami terbuka sekali soal itu. Kenapa kami terbuka sekali? Kami sampaikan 4 hal yang disebut perubahan itu, Mas Aco. 1, apa hal yang harus kita tingkatkan dari yang ada? Itu perubahan juga ditingkatkan. Yang kedua, apa yang harus dikoreksi dari yang ada sekarang? Yang ketiga, apa yang dikerjakan sekarang yang harus kita hentikan, jangan diteruskan. Apa yang dihentikan? Yang keempat, hal apa yang sekarang belum ada yang harus kita kerjakan. Oke? Jadi perubahan itu 4 unsur. Nah, kami terbuka dengan mereview selama itu memang berkepentingan dengan publik. Dan prinsipnya 4 juga. 1, keadilan. 2, kepentingan publik. 3, evidence based, berbasis pada data, fakta, ilmu. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar, konvensi. Gitu kira-kira, Mas Aco. Makasih, quality questions. Makasih, Mas Aco. Terima kasih Mas Aco, dan Bapak Anies pertanyaannya pas, jawabnya 2 menit 2 pas. menit. Pertanyaannya juga 2 menit pas. Boleh nambahin sedikit soal ini. Bukan nambahin pertanyaan, saya mau cerita. Oke. Cerita masa lalu nih. Kami mahasiswa UGM waktu itu, masih di Jogja waktu itu, memprotes soal judi ini. Waktu itu namanya SDSB, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah, di mana rakyat setiap hari tertentu, kalau misalnya hari Rabu, itu akan menaruh uang dan kemudian nunggu keluar nomor keluar, nanti keluar angka sekian miliar. Dan apa yang terjadi? Uang dari rakyat kebanyakan, rakyat kecil itu ketarik kepada judi ini, judi nomor ini. Dan apa yang terjadi? Mahasiswa bergerak waktu itu, dan Jogja menjadi gerakan perlawanan SDSB terbesar
dalam sejarah Orde Baru karena hampir 13.000 mahasiswa waktu itu memprotes. Bulan November tahun 93. Anda boleh cek di Google ini. Dan kemudian akhirnya berangkat ke Jakarta, protes sama-sama. Orde Baru akhirnya memutuskan menghentikan praktek SDSW. Mudah-mudahan semangat dari Jogja soal judi online ini nanti bisa dikerjakan juga. Good point, thank you. Kira-kira kita bisa nggak tuh melanjutkan kayak gitu lagi, menghentikan sendiri dari kita sendiri gitu? Apa jangan-jangan ada yang judi online juga di sini nih? Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Desi Fitri Anggreni, selaku Koordinator Pusat Himpunan Komunitas Pejuang Seluruh Indonesia dan sekaligus mahasiswa hukum. Saya panggilnya Desi, Bapak. Iya. Terkait dengan visi dan misi Bapak, terkait dengan penanganan pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi, di sini saya akan beberapa akan menggarisbawahi terkait dengan. Di sini saya ingin menanyakan kapasitas Bapak sebagai politisi jika menjadi presiden, terutama dalam political cost-nya. Tentu besar ya untuk menjadi seorang presiden, sehingga bagaimana cara Bapak mengkonsolidasikan transaksi-transaksi politik di lingkungan Bapak, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, hal ini berkaitan dengan political will yang harus dikuatkan di lingkungan Bapak sendiri. Pertanyaan saya sederhana. Yang kedua, terkait dengan political will yang harus dikuatkan di lingkaran Bapak jika Bapak menjadi seorang presiden. Pertanyaan saya itu sederhana Bapak. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut dan solusi alternatif apa terkait dengan penanganan HAM berat dan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Bisa dijawab Pak Anies selama 2 menit. Di pemerintahan itu pengelolaannya menggunakan sebuah tata pemerintahan yang benar, namanya good governance. Ada prosesnya. Jadi lingkungan terdekat presiden maupun terjauh itu pakai SOP. Laksanakan SOP itu. Kalau SOP itu dilaksanakan, maka ini akan berjalan dengan baik. Kalau SOP itu dilanggar, nah di situ letak masalahnya. Ya, jadi gariskan tidak boleh melanggar SOP good governance. Nomor 1. Dan jangan mentoleransi pelanggaran. Kalau pimpinan nasional melakukan toleransi atas pelanggaran kecil, lusa menjadi pelanggaran lebih besar, minggu depan lebih besar, tahun depan besar sekali, nanti ketika udah 8 tahun gede sekali dan kita kaget. Kenapa? Karena kita melakukan toleransi atas penyimpangan. Jangan lakukan toleransi atas penyimpangan. SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan harus diikuti. Itu hal yang sangat dasar sekali. Bagaimana cara itu dilakukan? Transparansi dalam setiap pengambilan keputusan. Karena ini menyangkut publik, maka prosesnya harus bisa dilihat oleh publik. Dan itu juga yang dilakukan kami di Jakarta. Selalu dapat penghargaan terkait transparansi karena seluruh proses pengambilan keputusan di Jakarta bisa diakses oleh publik. Dengan bisa diakses oleh publik, maka publik bisa menilai apakah di situ ada pelanggaran atau tidak. Kemudian yang kedua, ketika terjadi pelanggaran, apakah itu pelanggaran HAM, apakah itu pelanggaran kriminal biasa, apakah itu kriminal korupsi, maka jangan ada toleransi. Begitu itu ada toleransi, maka kepemimpinan nanti akan dipertanyakan seberapa jauh Anda mentoleransi. Kalau yang meninggal 3 ditoleransi, kalau meninggal 7 ditoleransi tidak. Kalau tidak, setiap nyawa yang meninggal tidak boleh ditoleransi untuk penyelidikannya, harus dituntaskan.